Salam, damai di hati, sahabat firman. Kita bersyukur kita jumpa pada pelajaran yang kelima. Ayat inti di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14 firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Judul pelajaran kita adalah pendamaian horizontal, salib, dan gereja. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, sangat menarik pada pelajaran keempat dan pelajaran kelima. Pelajaran 4 kita bahas Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Dan pelajaran yang kelima kita bahas Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Nah, saya ulangi sedikit. Saudara perhatikan ayat tema pada pelajaran keempat. Di ayat yang keempat ada kata tetapi Allah. Nah, pada pelajaran yang kelima, di ayat tema ayat yang ke-13, ada kata tetapi sekarang. Saya berikan keterangan seputar ayat kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Mari kita belajar bersama-sama. Kata tetapi sekarang ditekankan dan ditujukan adalah kontras dengan kedudukan mereka sebelumnya. Kedudukan mereka sebelumnya di dalam dunia. Ya, di dalam dunia. Apa yang mereka dapati dalam dunia? Yang mereka dapati dalam dunia adalah keadaan mereka tanpa harapan. Nah, sekarang mereka berpindah di dalam Kristus. Apa yang mereka dapatkan? Yang pertama, mereka menerima hak istimewa surgawi. Yang kedua, mereka menerima masuk ke dalam keluarga Allah. Ya, keluarga Allah. Nah, sahabat firman, sangat menarik kita bahas Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Kita perhatikan beberapa kontras di dalam ayat ini. Yang pertama, di dalam dunia. Yang kedua, di dalam Kristus Yesus, jauh kini dekat. Yang berikut, dialah damai sejahtera kita. Nah, sahabat firman, mari kita perhatikan perkembangan dalam bagian ini. Dialah damai sejahtera kita, ayat 14. Mengadakan damai sejahtera, ayat 15. Memberitakan damai sejahtera, ayat 17 dan Kolose 1 ayat 20. Menciptakan keduanya menjadi satu. Maksudnya Yahudi dan bukan Yahudi. Lalu merobohkan tembok pemisah. Tembok pemisah ini mungkin menggambarkan tembok pemisah di antara tempat orang bukan Yahudi dengan tempat orang Yahudi di Bait Allah. Nah, sebuah tulisan di tembok ini mengingatkan orang bukan Yahudi akan ancaman hukuman mati jika memasuki tempat orang Yahudi. Namun sahabat firman, karena sudah di dalam Kristus, kini di hadapan Allah, perbedaan semacam itu tidak ada lagi. Saudara baca di dalam Roma pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sangat menarik. Mari sahabat firman, kita perhatikan. Jika saudara membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22, maka kita akan dapati satu pertanyaan inti di ayat-ayat ini. Pertanyaannya seperti ini. Apa yang Kristus lakukan bagi kita? Saya ulangi, apa yang Kristus lakukan bagi kita? Yang Kristus lakukan bagi kita adalah Dia membawa manusia untuk berdamai dengan Allah. Dia membawa manusia untuk mendekatkan mereka dengan Allah dan menjadi satu umat.
Kita perhatikan, sahabat firman, bahwa perseteruan Allah dengan mereka, antara mereka dengan Israel, telah dirubuhkan oleh kurban darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Maka hasilnya adalah perseteruan telah didamaikan. Sangat menarik, bukan? Dan Kristuslah kurban damai perseteruan antara manusia dan Allah dan sesama. Ayat yang ke-14. Yang menarik, saudara sahabat firman, tidak hanya tembok pemisah antara manusia dan Allah yang rubuh, tetapi tembok pemisah antara etnis Yahudi dan etnis non-Yahudi pun dihancurkan. Timbul pertanyaan, kalau begitu bagaimana Kristus melakukannya? Oh, sangat menarik Paulus menjelaskan ayat-ayat firman ini. Paulus menjelaskan 3 hal yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Jika saudara baca ayat 15 dan 16. Yang pertama, Yesus membatalkan hukum Taurat, ayat 15. Selain membatalkan hukum Taurat, sahabat firman, yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi, seperti hukum sunat, ya, Yesus juga membatalkan fungsi Taurat sebagai jalan keselamatan. Tetapi fungsi Taurat sebagai hukum bagi umat Allah tetap berlaku sebagai petunjuk hidup baru. Poin yang kedua, bahwa Tuhan Yesus menciptakan satu umat yang baru di ayat yang ke-15. Artinya semua etnis Yahudi atau non-Yahudi dipersatukan menjadi satu umat di dalam Yesus Kristus. Namun kita perhatikan, ini tidak berarti bahwa Yahudi dan non-Yahudi bersatu membentuk etnis ketiga atau hilangnya etnis Yahudi dan non-Yahudi. Tidak, sahabat firman. Etnis Yahudi tetap Yahudi, etnis non-Yahudi tetap non-Yahudi. Nah, yang dibatalkan adalah ketidaksetaraan di hadirat Allah. Sangat menarik keterangan firman Tuhan ini. Poin yang ketiga, bahwa Yesus mendamaikan etnis Yahudi dan non-Yahudi dengan Allah, ayat ke-16. Maka sekarang umat yang telah didamaikan Kristus disebut sebagai kawan sewarga, ayat 19. Dan anggota kerajaan Allah yang hidup di bawah pimpinan dan hukum-hukum Allah. Maka umat yang didamaikan ini juga disebut keluarga Allah, ayat 19. Sebagai anggota keluarga Allah, secara otomatis relasi antara etnis pun diungkapkan dengan istilah saudara. Nah, selanjutnya sahabat firman, umat yang didamaikan itu disebut sebagai tempat kediaman Allah, ayat 21 sampai ayat ke-22. Kita dapati satu poin rohani dari ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Poinnya seperti ini, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Jika ada perintang yang kita biarkan menghalangi penghayatan kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai suatu keluarga Allah, maka kita sedang menghinakan kurban kematian Kristus. Itu poin rohaninya. Kita berpindah kepada ayat yang ke-11 sampai ayat ke-22. Perikopnya adalah keajaiban Allah berlaku universal. Sahabat firman yang berkati Tuhan, jika saudara baca ayat-ayat ini, maka kita dapati di sini, sahabat firman, bahwa dosa menyebabkan orang melupakan Allah. Akibatnya adalah timbul egoisme, curiga, kesombongan, dan perseteruan antara etnis menyembangi kehidupan manusia. Dan dalam keadaan ini, dalam keadaan demikian, sahabat firman, bagaimana mungkin kita dapat bersekutu dengan Allah di dalam hadiratnya? Ingat sahabat firman bahwa komunitas Allah di sini tidak lagi menuju pada etnis Yahudi saja, tetapi juga kepada etnis non-Yahudi. Oleh sebab itu Paulus menempatkan etnis non-Yahudi sebagai umat yang juga dapat menikmati karya Kristus di ayat yang ke-13.
Paulus menjelaskan hal ini karena kebanyakan petobat baru di jemaat Efesus berasal dari etnis non-Yahudi. Dan mereka sungguh mengetahui dan menyadari bahwa program Allah dalam perjanjian lama sebagian besar memang hanya melibatkan orang-orang etnis Yahudi. Kondisi ini menimbulkan kesombongan dalam diri orang-orang Yahudi yang selalu berusaha agar orang-orang non-Yahudi tidak pernah melupakan hal itu. Nah, sahabat firman, bangsa Israel salah besar jika menganggap Allah dan karyanya adalah mutlak hak mereka. Sebab Allah juga berjanji bahwa Ia menciptakan damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Yesaya pasal 57 ayat 19. Dan janji itu dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Nah, melalui peristiwa salib, sahabat firman, Yesus Kristus tidak hanya memperdamaikan perseteruan etnis Yahudi dengan etnis non-Yahudi, tetapi memperdamaikan keduanya dengan dirinya dalam satu tubuh, yaitu jemaat. Ayat 13-18. Maka umat yang diperdamaikan itu dilihat sebagai bait Allah perjanjian baru. Penggenapan perjanjian Allah itu bukan pada bangunan, tetapi pada persekutuan yang hidup dari anggota keluarga Allah yang didasarkan oleh pewartaan janji Allah melalui para nabi perjanjian lama dan kesaksian para rasul tentang Kristus. Poin rohani di ayat yang ke-11 sampai 22 seperti ini, sahabat firman. Bahwa di dalam ibadah, di dalam pergaulan, dan karya kita, sahabat firman, sepatutnya nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Mari kita lihat perikop yang kedua dari ayat yang ke-11 sampai 22. Dipersatukan dalam Kristus. Sahabat firman ini berkati Tuhan, mengingat karya Allah memang penting agar kita memahami kebesaran kuasa dan kasih-Nya. Itu akan membuat kita bersyukur dan tahu bagaimana mengisi hidup. Dan jika kita baca perikop kedua ini, Paulus menekankan agar jemaat Efesus mengingat keadaan mereka sebelum mengenal Kristus. Bagi orang bukan Yahudi, mereka adalah orang kafir, yaitu orang tak bersunat yang tidak terhisap ke dalam bilangan umat Allah, serta tidak berhak menerima janji-janji Allah. Di ayat 11-12. Mereka terpisah dari Kristus, maka tak ada pengharapan. Namun kondisi mereka berbalik 180 derajat saat mereka ada di dalam Yesus. Darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah antara mereka dengan Allah. Begitu pula sahabat firman antara mereka dengan bangsa pilihan Allah. Ayat 13-14. Dan orang-orang kemudian dapat datang langsung kepada Allah tanpa membutuhkan seorang perantara. Seperti sebelumnya, orang Yahudi dan orang non-Yahudi pun kemudian mempunyai status yang sama di dalam Yesus, yaitu sebagai anggota keluarga Allah. Ayat yang ke-19. Nah, sahabat firman, bahwa setiap orang seharusnya berkesempatan untuk menjadi keluarga Allah. Hanya saja ada orang-orang yang suka menempatkan barrier yang menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam komunitas orang percaya. Dan sungguh ironisnya sahabat firman, orang Kristen lebih eksklusif dibandingkan Allah sendiri. Padahal di dalam Kristus seharusnya tidak ada diskriminasi lagi, karena Kristus telah menjadi kunci bagi rekonsiliasi antara manusia dengan Allah dan dengan sesamanya. Sehingga semua orang percaya mempunyai status sama, yaitu warga kerajaan Allah, dan semuanya tersusun menjadi bait kudus, yaitu bait Allah, tempat kediaman Allah. Ayat 21 dan ayat 22. Timbul pertanyaan,
bagaimana dengan keadaan kita? Maka kita dapat di sini sahabat firman. Begitulah seharusnya gereja. Kesatuannya lahir bukan karena organisasi atau liturgi, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus, batu penjuru gereja. Gereja ada bukan untuk menonjolkan kelebihan doktrin yang dianut, tetapi untuk menjadi tempat Allah berdiam, serta persekutuan bagi semua orang yang beriman kepada Kristus dapat bertemu. Pertanyaan kunci di sini adalah, sudahkah gereja tempat kita menjadi anggota demikian sehingga Allah akan berdiam di antara umat Tuhan? Pertanyaan ini kita renungkan bersama-sama, dan firman ini saya bawa dalam nama Yesus. Amin.